Yang pertama, puasa itu kafun wa tarkun. Jadi puasa kenapa istimewa? Karena yang pertama punya dua makna. Satu maknanya dia kafun, menahan, wa tarkun, dan meninggalkan. Maksudnya di sini menahan. Kenapa menahan? Karena puasa itu adalah amalan rahasia atau amalan yang tidak tampak. Kalau yang lain amalannya tampak. Jadi puasa itu tidak bisa dilihat kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Dan puasa itu kenapa meninggalkan? Karena dia amalan pada batin dengan sabar dan mujarrad, semata-mata harus karena Allah. Bu, jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi dia adalah amalun fil batini bisobril al mujarrad. Puasa itu sesungguhnya mendidik batin kita untuk sabar dan semata-mata niatnya karena Allah. Ini saya singkat langsung, Bu. Yang kedua, maknanya apa? Selain menahan dan meninggalkan karena Allah Ta'ala, yang kedua, puasa itu qahrun li aduwillah. Puasa itu apa? Dapat mengalahi musuh Allah. Karena puasa itu kenapa bisa mengalahi musuh Allah? Bu, musuh Allah itu siapa? Asyaiton dengan syahwat. Jadi perantara setan dan syahwat itu bisa menjadikan maksiat kita kepada Allah. Tapi dengan puasa kita bisa kalahkan itu. Kalahkan setan, kalahkan syahwat. Bu, ini fokusnya mengaji apa meneriakan anak-anak? Hah? Gak fokus. Iya, anak-anak berisik, boleh main, jangan terlalu berisik. Jangan pakai kendaraan kali ya. Iya. Boleh main sambil dengerin, gak apa-apa. Iya. Biarin anak-anak mau main aja main. Ya ibu-ibu jangan fokusnya sama anak-anak. Kedengeran nih, brodok. Oh kedengeran. Brodok ya. Kedengeran. Iya, yang kedua, mananya apa? Sebenarnya sih nggak apa-apa anak-anak sambil ngaji ya Bu ya. Kalau nggak berisik. Berisiknya dikit aja emang ya. Ya. Yang kedua, puasa itu bisa mengalahi musuh Allah. Karena dia adalah senjata. Karena apa? Perantara setan dan syahwat itu tuqawi bil akli wasyurbi. Jadi perantaranya atau bisa dia syahwatnya menang, setannya menang, kuat kekuatannya karena makan dan minum. Itu kekuatan setan tuh Bu. Makanya kita makan, banyak minum, pasti banyak setannya. Bu, Ibu banyak makan, banyak minum, pasti banyak setannya. Makanya Rasulullah ngajarinnya jangan banyak-banyak. Sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat nafas. Berarti makannya jangan full. Itu harus masih ada celahnya di situ. Karena apa? Karena itu senjatanya setan. Nah, jadi dengan makan dan minum itu sesungguhnya senjatanya setan. Tapi dengan puasa itu justru sebaliknya. Qam'i aduwillahi nusratullah. Dia akan menghancurkan musuh Allah dan akan mendatangkan pertolongan dari Allah. Itu dengan puasa. Bahkan sekarang sudah banyak penelitian Bu. Kalau makan itu sebenarnya bisa dicerna usus kita sampai selesai itu 8 jam. Ibu bayangkan kalau nggak pernah puasa pasti banyak penyakitnya. Karena belum selesai kerja lagi, belum selesai kerja lagi, belum selesai kerja lagi. Makanya orang Islam insya Allah sehat-sehat karena ada bulan Ramadannya. Apalagi yang suka puasa sunnah, makin sehat itu Bu. Senin Kamis atau Yaumul Bid, puasa sebulan 3 kali itu. Atau minimal sebulan ada puasanya lah walaupun sehari.
Karena apa? Karena puasa itu detox. Jadi kalau ibu pencernaan itu kan sekali makan 8 jam. Kalau dibabas lagi dia nggak istirahat. Tapi kalau puasa itu berapa jam, Bu? Kurang lebih misalnya kita hitung dari jam 5 sampai jam 6. 12 jam lebih, 13 jam. Berarti ada jeda dia istirahat ya, Bu ya. 8 jam misalnya. Dari jam 5 sampai jam berapa tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jam 1 siang. Pencernaan kita udah istirahat. Kalau dia istirahat, justru pencernaannya kata dokter Islam itu meneliti, itu badan kita itu akan lemes. Kenapa? Karena dia itu makanin racun dalam tubuh kita. Karena nggak ada makanan, jadi dia makanin racun dalam tubuh kita. Walaupun di situ ada efeknya lemes, tapi sesungguhnya itu ibu racunnya hilang. Bu, racunnya hilang. Kenapa? Bukan hanya pencernaannya istirahat, tapi justru badan itu kan butuh terus asupan. Nah, ketika dia kosong, dia akan makan racun kita. Makanya racunnya tadi kalau orang puasa itu detox namanya, dibersihin. Jadi bukan hanya membersihkan makanan minuman dalam tubuh kita, tapi membersihkan racun-racun dan darah-darah itu. Jadi darah-darah yang rusak itu kalau kita puasa itu dimakanin oleh sel-sel yang hidup tadi. Makanya sehat puasa mah. Saya belajar waktu S2 tuh ngambil mata kuliah kesehatan. Jadi kalau saya itu jurusannya pengkajian Islam, konsentrasi pendidikan Islam, tapi multidisiplin ilmu, Bu. Kita kuliahnya bareng tuh, satu kelas sama yang ekonomi syariah, sama yang kedokteran Islam, sama yang psikologi, sama macam-macam dah. Jadi kita ada mata kuliah konsentrasi, ada mata kuliah pilihan. Saya ngambil mata kuliah pilihan tentang kesehatan karena saya tertarik kesehatan dalam Islam. Nah, itu saya belajar psikoterapi dalam Islam. Jadi psikoterapi dalam Islam salah satunya itu yang paling bermanfaat kesehatan untuk tubuh itu puasa. Ada detox apa tuh namanya, detoksifikasi tuh kalau di bahasa ilmiahnya. Pembuangan racun. Itu sangat bagus untuk terapi kesehatan, khususnya yang punya diabetes, yang punya gula, yang punya darah tinggi, itu bagus itu. Makanya alhamdulillah Abi sekarang rutin puasa itu darah tingginya alhamdulillah nggak minum amlodipin lagi, tapi diisi dengan asupan yang sehat. Makanannya, pola makannya juga harus sehat. Jadi itu dua maknanya. Yang pertama tadi puasa itu menahan dan meninggalkan karena Allah. Yang kedua puasa itu bisa mengalahi musuh-musuh Allah. Nah langsung, makanya kenapa penting kita untuk belajar puasa, karena dia ibadah yang bisa menjadi perisai, fadilahnya banyak. Makanya penjelasannya juga di sini nanti kita harus belajar syarat-syaratnya apa. Syarat-syarat yang nampak zohir, ada syarat-syarat batin yang tidak nampak, ada juga rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, dan yang lainnya. Nah langsung nih Bu, kita bahas al-wajibatu wa sunnanu az-zahira wal lawazim bi'ifsadi. Jadi ada kewajiban dan sunah-sunah yang nampak nih. Adapun kewajibannya fasitatun ada 6. Ini saya langsung pada inti aja, to the point. Nanti ibu-ibu kalau dibaca semua udah kebetean lama. Yang penting singkat, padat, banyak mananya. Jadi ada 6 kewajibannya. Ketika ibu mau puasa, ibu harus tahu nih kewajibannya apa sih yang 6 ini. Yang pertama kewajibannya muraqabatu awali syahri Ramadan. Ibu harus tahu tuh, harus memperhatikan awal masuknya bulan Ramadan. Kalau biasanya kita itu secara fikih biru'yatil hilal, dengan melihat bulan. Tapi udah nenek-nenek, udah kakek-kakek,
apalagi sekarang udah banyak bangunan, banyak dah tuh yang nggak ngerti dengan ruqyah hilal. Biasanya pakai alat tuh pemerintah, ada alatnya. Maka kita mengikut sama pemerintah, karena pemerintah itu punya channel-channel untuk ruqyah hilal tadi, untuk melihat bulan. Hilal itu bulan. Jadi kan bulan kalau udah tanggal akhir kan udah habis ya Bu ya. Nanti tanggal 1 kan dia muncul lagi kan. Tanggal 2 makin besar, tanggal 3 makin besar, nanti tanggal 15 tuh biasanya bulat. Ntar udah bulat, kecil lagi. Nah kecil lagi, udah habis. Nanti kalau muncul lagi berarti itu awal bulan Ramadan atau awal bulan Hijriah. Nah kalau nggak bisa mendung, nggak bisa dilihat pakai alat juga nggak bisa, maka babistikmali salasina yauman min Sya'ban, maka kita sempurnakan Sya'bannya 30 hari. Jadi Hijriah itu bisa 29 kalau kelihatan bulan. Kalau nggak kelihatan bulan, mendung, berarti berarti kita Sya'bannya 30 hari, baru besoknya puasa Ramadan. Sya'bannya 30 hari kalau nggak kelihatan, kalau mendung. Nah bagaimana cara melihatnya? Ibu harus tahu al-ilmu dengan ilmu tadi. Atau wayah suludzalika biqaulin adlin wahidin, atau ibu taunya dari satu orang yang adil. Satu orang yang adil itu misalnya ibu nonton TV, ngelihat ada misalnya di Nadatul Ulama, ngelihat tuh ulama Nadatul Ulama. Nah ibu percaya, maka ibu harus besok puasa. Atau misalnya di Sukabumi udah ngelihat siapa ulama yang adil, maka puasa. Makanya ini kita lanjut aja. Yang kedua kewajibannya an-niyat. Bu, hujan, gak apa-apa. Nyamber gak? Kita kalau nyamber baru geser. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang ada jemuran monggo, mau diangkat dulu silahkan, daripada ngajinya gak fokus. Yang kedua niat, Bu. Jadi kalau puasa wala budda likulli lailatin min niyatin muayyanatin jazimatin. Tiap malam tuh harus ditakyin, muayyanatin, harus dikhususkan puasa, Bu. Beda sama puasa sunnah. Ibu pagi-pagi bangun di bulan Rajab, belum minum, belum makan, mau puasa lah niat. Padahal bangunnya udah kesiangan, udah ibaratnya udah bukan waktunya subuh lagi, udah lewat dari subuh atau udah subuh lah. Nah maka ibu niat puasa di situ, niat aku puasa sunnah rojak, nggak apa-apa kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, karena puasa Ramadan ini puasa wajib, maka harus muayyanah, niatnya khusus, dimalemin. Boleh dimulai dari ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Makanya kalau ibu ingat, ya imsak lah ibu minimal udah niat. Jadi kalau belum niat tuh imsak kan ngingetin tuh, udah niat tuh. Pokoknya sebelum subuh ibu harus sudah niat. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah, ibu kebangunnya subuh boleh, atau subuh masih ragu-ragu nih mau puasa atau nggak puasa ya. Sampai jam 9 sampai jam 10 pagi belum makan-makan, belum minum-minum. Kalau puasa sunnah mah boleh. Karena puasa sunnah itu tidak muayyanah. Artinya dia boleh saja, karena Rasulullah pernah nggak niat dari malam mau puasa sunnah, belum makan belum minum, Rasulullah langsung niat. Tapi kalau puasa wajib harus niat dari malam. Malam itu kapan? Kalau menurut fikih itu malam itu dimulai dari ba'da maghrib tadi, ba'da maghrib sampai sebelum subuh. Habis taraweh boleh, biasanya habis taraweh kan bareng-bareng. Atau yang ketiga kewajibannya apa? Al-imsaku an isali syai' ilal jawf amdan ma'adzikri saum. Harus menahan Ibu, menahan dari sesuatu yang sampainya al-jawf itu ini nih, rongga mulut secara sengaja.
Jadi kalau misalnya ibu nggak sengaja, artinya lupa, ibu pagi-pagi di bulan Ramadan atau ibu udah niat puasa sunnah semalam udah niat puasa sunnah, tahu-tahu ibu lupa tuh minum, ya terusin aja nggak apa-apa. Atau puasa wajib juga nggak sama, jadi ibu udah niat puasa, ibu lupa, tahu-tahu ibu sarapan sepiring. Alhamdulillah, rezeki itu. Iya, rezeki itu. Sarapan sepiring, mending kalau udah minum. Kalau belum minum, kasihan. Seret. Itu enak banget Bu kalau lupa. Saya juga kemarin hari Kamis lupa, padahal niat puasa, pagi-pagi minum air putih hangat segelas. Itu enak banget itu, enak banget, nikmat banget. Ingatnya pas sudah selesai minum lagi. Nikmat. Jadi kalau nggak sengaja boleh, tapi kalau sengaja nggak boleh. Apalagi yang merusak puasa, makan, minum, wasu'ud itu merokok, Bu. Ini kalau perempuan kan jarang merokok ya. Laki-laki nih suaminya bilangin merokok itu batal. Jadi kalau puasa nggak boleh ngerokok. Atau anak yang udah remaja tuh kalau ngerokok bilangin puasa nggak boleh ngerokok. Kecuali ngerokoknya malam. Itu mah masing-masing dah. Satu lagi nggak boleh juga masukin obat dari dubur. Misalnya ibu sakit ambeien ya, susah. Ambeien masukin obat dari dubur kan ya? Bukan ya? Sakit perut ada, susah BAB. Atau misalnya apalagi tuh yang dari dubur ada kan ya? Ya, nggak boleh. Kalau lagi puasa, kecuali ibu sudah buka, sudah maghrib, boleh. Atau sudah malam, boleh. Atau sebelum subuh, boleh. Tapi kalau udah mulai teng puasa harus nahan, nggak boleh masukin obat dari dubur. Kecuali wala yufsidu bil. Nah ini bil fasli. Ini tuh suntik. Kalau suntik itu tidak rusak, tidak batal. Makanya waktu itu pas lagi zaman corona ada yang nanya tuh, Neng kalau lagi puasa boleh suntik nggak? Boleh, nggak batal. Dia tidak rusak puasanya. Atau ibu pakai sifat mata juga nggak batal. Atau celak mata. Atau misalnya korek kuping, juga nggak ibu puasa korek kuping. Nah itu juga nggak batal. Ya. Jangan kedalaman ya. Jangan kedalaman, jangan masukin ya. Atau misalnya ibu nggak sengaja nih lagi mangap mulut, tiba-tiba debu masuk atau nyamuk masuk, nah nggak batal, nggak apa-apa. Debu jalan atau misalnya lalat masuk, nggak apa-apa. Kalau lagi puasa nggak sengaja kan kita lagi nguap nggak tutup misalnya, atau lagi ngomongnya mangapnya gede banget, tiba-tiba lalat masuk, nggak batal, nggak batal. Atau misalnya ibu kumur-kumur, wala yuftir, tidak batal juga tuh kumur-kumur. Kecuali kalau wudu kumur-kumurnya pelan-pelan kalau lagi puasa, kita ketelen. Kalau nggak puasa kan kumur-kumurnya tuh ibu sampai belakang tuh, sunahnya diayunkan sampai belakang. Tapi kalau lagi puasa nggak usah sampai belakang, artinya syarat mengikuti sunnah saja. Atau kalau ngeri, takut keminum nih, ya udah nggak usah kumur-kumur. Tapi kalau kumur-kumur ibu nggak apa-apa. Biasanya kan ibu nggak nyaman tuh mulut, kumur-kumur aja, nggak apa-apa, nggak batal. Kecuali idza balago fil madmadah, kecuali kumur-kumurnya itu sampai ke tenggorokan, sampai ke minum, baru batal. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Kalau ini sengaja lek aja, nggak boleh. Kecuali nggak sengaja tadi, dimaaf, nggak apa-apa. Jadi patokannya sengaja atau tidak sengaja.
ingat atau tidak ingat kalau puasanya. Kalau puasa apa enggak? Lupa atau ingat? Kalau lupa ya berarti tidak batal. Yang keempat, apa wajibnya? Al-imsaku anil jima. Nah ini menahan daripada jima. Jima apa Bu? Kita kan udah belajar tuh. Nah iya, berhubungan badan suami dan istri. Ibu lagi puasa, suaminya pengen misalnya belum maghrib, nggak boleh, harus ditahan. Kecuali nasian, kecuali lupa. Kalau lagi puasa, lupa. Kecuali lupa, kalau lupa nggak apa-apa, lam yuftir, tidak batal. Tapi kalau nggak lupa, nggak boleh. Nanti dendanya, kafaratnya gede itu. Kafaratnya jima di siang hari di bulan Ramadan. Kalau inget dia puasa lalu dia batal gara-gara jima siang hari, atau dia lagi puasa, bukan malam ya Bu ya, lagi puasa siang hari lah, udah habis subuh. Nah itu hukumannya, kafaratnya, dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Nanti walaupun ada pilihan-pilihan yang lain, tapi berat, jangan lagi. Kalau bisa jangan. Bukan karena ibu nahan kepengennya, tapi bukan nahan karena batalnya, tapi nahan karena Allah menghormati lagi puasa. Al-khamis, yang kelima, al-imsaku istimna itu bersenang-senang atau bersenang-senangnya, ikhrajul mani, yaitu mengeluarkan mani, qasdan secara sengaja, bijima dengan jima, au bighairi jima, atau dengan tanpa jima. Bisa nggak Bu? Dengan tanpa jima bersenang-senang? Bisa. Mungkin misalnya contohnya ini agak vulgar sedikit, tapi harus contohin biar ngerti. Misalnya mungkin kalau perempuan telunjuknya dimasuk-masukin, atau iya misalnya ini agak vulgar tapi harus dicontohin. Atau laki-laki misalnya pakai sabun atau lain-lain lah, diempet-empet dan sebagainya. Iya, akhirnya keluar mani, gitu nggak boleh. Ini maksudnya biar paham. Kalau nggak begitu nanti berarti begitu mah kan nggak berhubungan nih. Ya nggak boleh, tetap batal. Jadi istimta dengan jima atau tidak dengan jima, kalau disengaja tidak boleh mentang-mentang nggak jima ini neng, diempet-empet aja, nggak boleh, batal. Diempet-empet sampai keluar mani, batal. Karena sesungguhnya demikian itu akan membatalkan puasa. Kecuali nih, wala yuftir, kecuali tidak batal kalau apa? Kalau mengecup istrinya atau suaminya, Bu. Kalau nyium doang mah nggak batal. Kalau nyium doang nggak batal. Jangan empet-empet. Iya. Kalau nyium doang, kan biasanya ibu kalau mau pergi cium tangan kan? Nggak batal. Enggak. Atau ada yang cium jidat, nggak batal. Atau misalnya tidur bareng. Ya, tidur bareng itu juga tidak membatalkan puasa. Ibu tidur siang bareng suami nggak batal. Tapi apa? Lakin yukrahu dzalika, yang demikian itu makruh. Mencium istri saat puasa makruh karena dekat nanti. Khawatir, kecuali cium tangan. Iya, takut konslet. Kalau udah konslet bahaya. Kaparatnya lumayan, lebih bukan sebulan lagi puasa Ramadan, 2 bulan turun lagi. Walaupun nanti ada pilihan lain seperti memberi makan orang miskin atau memerdekakan budak, nanti ada pilihan, tapi tetap berat Bu. Jangan. Bukan berat hukumannya. Kita berat menahan malu sama Allah. Ya Bu ya, berat menahan malu sama
Allah, udah 11 bulan dikasih, mau 24 jam boleh aman. Ini nahan suruh bulan puasa doang. Malam masih bisa, silakan malam. Sebelum subuh masih bisa, silakan. Masih mau nambah lagi. Makanya beratnya malunya sama Allah. Itu makruh. Kalau hanya mengecup terus tidur bareng siang-siang nggak apa-apa, tapi itu makruh, dempet-dempetan saat tidurnya. Kecuali apa? Illa ayyakuna syaikhan au malikan. Kecuali udah tua, Bu. Syaikhan itu udah tua, udah monopos. Udah tua, kayaknya kalau udah tua mah cium-ciuman juga nggak bakal ini. Tidur bareng juga dempet-dempetan nggak bakal tergoda gitu, udah tua. Atau iya, nggak tahu benar nggak tuh Mak? Kalau udah tua mah kurang nafsu lah. Udah males ya Maya, udah. Kecuali udah tua, kalau udah tua mah nggak makruh, boleh-boleh aja. Kalau tuanya syahwatnya bisa ditahan, tapi sama aja kalau yang syahwatnya nggak bisa ditahan sama makruh. Tidak apa-apa tuh. Ya. Yang keenam, al-imsaku an ikhrajil qai', menahan dari mengeluarkan muntah. Kalau bisa muntah juga ditahan, Bu. Kalau mau muntah ditahan, bisa nggak tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau nggak bisa gimana? Kalau misalnya yang membatalkan itu ibu ini nih sengaja tuh di apa tuh nyolok-nyolok, atau udah tahu ada bangkai tikus, cium-cium biar muntah. Iya. Tapi kalau misalnya lancar muntahnya, artinya lancar muntahnya itu tiba-tiba ibu gitu kan, tiba-tiba, maka itu tidak batal, lam yufsik, tidak rusak puasanya. Jadi kalau muntahnya itu secara sengaja batal. Kalau muntahnya itu tidak sengaja tidak batal. Itu udah jam berapa, Mak? Oh, udah. Ya udah segitu aja. Udah, jadi ini dikit lagi, Bu. Kalau reak gimana nih? Ini masalah ini penting juga sih. Ya, ini tanggung, ini udah ke-6 soalnya udah selesai. Tapi misalnya muntah ini kan nanti ada kaitannya dengan reak. Kalau reak itu nggak apa-apa, ibu ngeluarin sengaja gitu kan, nggak apa-apa. Beda dengan muntah, tidak batal puasanya. Karena apa? Rukhsah liumumil balwa, keringanan itu tadi bala. Atau misalnya yang susah terjadi, Bu, ibu ludah. Ludah ini susah kalau tidak tertelan. Iya nggak? Kadang-kadang kita nggak sengaja tertelan, nggak apa-apa. Kecuali ibu kumpulin ludahnya sampai banyak gitu, baru ibu telan. Jadi kalau ludah, kalau dia lancar maksudnya lagi ngomong terus ketelan apa, nggak apa-apa. Kecuali ibu kumpulin banyak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya ya. Kurangnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau renang nggak batal, kecuali kalau kentut di air. Kan dia masuk airnya. Kalau renangnya nggak kentut nggak batal. Atau kecuali kalau renangnya minum air, sengaja batal. Ya. Kalau nggak masuk airnya nggak batal.